Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fauzi Ilmi dengan NPM 40622100007. Saya Rivaldo Stefanus Sidauruk dengan NPM akhir 55. Saya Anissa Nursanti dengan NPM akhir 03. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul membuat grafik, icon, dan gambar yang bermakna dan pilih warna yang tepat. Pertama, kita akan bahas penggunaan icons dalam desain antarmuka atau UI. Apa itu icon? Icon adalah elemen visual berbentuk gambar yang digunakan untuk mewakili objek atau tindakan. Contohnya ada di File Manager konteks Windows 11. Di situ terdapat icon yang mewakili cut, copy, rename, dan delete. Dan contoh yang lainnya juga adalah di icon folder pada File Manager Windows 11 dengan mewakili objek folder pada directory sistem. Peran dan fungsi icon. Icon digunakan sebagai representasi objek atau tindakan yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna. Dapat muncul sebagai elemen tunggal di desktop atau berada dalam jendela aplikasi. Icon sering dikelompokkan di toolbar untuk akses cepat, membantu mempermudah navigasi, dan meningkatkan kecepatan penggunaan. Contohnya ada di toolbar pada Microsoft Word. Icon bold, italic, underline mewakili tindakan spesifik. Dengan toolbar tanpa icon, penggunaan harus membuka menu teks satu persatu. Toolbar mengumpulkan icon agar tindakan bisa dilakukan lebih cepat. Ini memperlihatkan bagaimana icon mempercepat akses dan meningkatkan efisiensi. Icon sebagai penguat informasi. Selain sebagai representasi fungsi, icon juga berperan memberi penekanan pada informasi penting. Contohnya icon peringatan, icon kesalahan, icon informasi, dan dialog pesan. Icon membantu mempercepat pemahaman pengguna tanpa perlu membaca banyak teks. Contohnya ada di peringatan pada sistem operasi. Ketika ada kesalahan, sistem menampilkan ikon segitiga kuning dengan tanda seru. Bahkan sebelum membaca teksnya, pengguna sudah tahu bahwa ada masalah penting. Ini menunjukkan ikon dapat memberi empasis visual pada informasi kritis. Prinsip desain ikon yang baik. Pertama, harus familiar dan mudah dikenali oleh pengguna. Kedua, sederhana, tidak terlalu detail dan mudah terbaca dalam berbagai ukuran. Konsisten dalam gaya visual, warna, dan bentuk, mengkomunikasikan makna secara langsung dan efisien, mampu membedakan satu fungsi dengan fungsi yang lainnya, atau diskriminatif. Contohnya ada di Google Workspace, di Docs, Sheets, dan Slides, dan juga di Google Drive. Semua icon memiliki gaya visual yang seragam, bentuk dasar sederhana, warna konsisten, dan mudah dikenali. Icon yang baik harus sederhana dan tetap terbaca pada ukuran kecil. Ini menggambarkan pentingnya konsistensi dan kesederhanaan dalam desain icon. Pertimbangan konteks penggunaan. Desain dan pemilihan icon harus mempertimbangkan konteks aplikasi atau sistem. Icon harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan lingkungan penggunaan. Pastikan icon tetap relevan, mudah dipahami, dan mendukung keseluruhan pengalaman pengguna. Contohnya ada di aplikasi Instagram. Icon like dan save pada aplikasi Instagram digunakan icon like digunakan karena secara universal melambangkan rasa suka dan apresiasi. Icon bookmark save dipilih karena sebagai global dipahami sebagai simbol penyimpan atau menandai sesuatu. Contoh ini menunjukkan bahwa pemilihan icon harus mempertimbangkan konteks fungsi dan kebiasaan pengguna agar makna langsung dipahami. Ragam jenis icon dan desain antarmuka. Menurut Markus, icon adalah tanda yang terlihat seperti objek aslinya. Indeks, tanda yang muncul karena hubungan sebab akibat dengan objeknya. Simbol, tanda dengan bentuk yang arbitrer sehingga maknanya dipelajari. Menurut Rogers, kemiripan gambar yang mirip objek nyata, simbolis gambar abstrak yang mewakili konsep tertentu,
Teks lempar, gambar yang menampilkan contoh karakteristik objek, arbitrary, simbol yang sangat abstrak sehingga perlu pembelajaran, analogi, gambar yang memiliki hubungan fisik atau semantik dengan fungsinya. Contohnya ada icon mewakili fungsi kamera, ada asap mewakili adanya api, simbol ohm untuk hambatan suatu hambatan listrik. Untuk kemiripan ada icon buku di aplikasi e-reader, simbolis ada kaca retak, menandakan barang rapuh, X lempar, ada garpu, pisau, menandakan restoran. Lanjut. Di balik setiap icon ada representasi arti. Ada icon salju, matahari, baterai merah, dan lain-lainnya itu memiliki artinya masing-masing. Di sini ada jumlah kode max referensi manusia yang efektif. Terus di sini dijelasin. Terus ciri icon yang sukses. Pertama, tampak berbeda dari icon lain. Jelas arti fungsinya, masih bisa dikenali di ukuran 16 kali 16 pixel. Bagus dalam hitam putih. Tips memilih icon. Gunakan icon yang sudah ada jika memungkinkan. Gunakan gambar kata benda, bukan kata kerja. Pilih gambar tradisional dan familiar. Pertimbangkan norma budaya dan sosial pengguna. Contohnya ada di berbagai aplikasi yang ada sekarang yang terkenal. Lanjut. Di sini ada icon bentuk yang konkret dan familiar. Gambar ini menunjukkan bahwa objek yang kita kenal dapat disederhanakan menjadi bentuk yang sangat abstrak. Lanjut. Bentuk yang berbeda secara visual dan konseptual. Gambar ini menunjukkan bahwa kemiripan visual dan kemiripan konsep adalah dua hal yang berbeda. Lanjut. Hubungan komunikasi dalam icon. Icon dapat menyampaikan hubungan berisi berada di dalam dengan cara yang jelas dan konsisten sehingga pengguna memahami konteks tanpa membaca teks. Garis tepi dapat mengurangi kekhasan icon. Menambahkan border pada icon dapat membuat bentuknya lebih kotak dan seragam sehingga mengurangi ciri khas visual. Hindari detail berlebihan dalam desain icon yang bisa menyebabkan detail yang terlalu rumit justru mengganggu dan membuat icon sulit dibaca. Selanjutnya, penggunaan multimedia dan warna dalam desain antarmuka. Multimedia, fleksibilitas grafis dari web memungkinkan dimasukkannya media lain di layar, termasuk gambar, foto, video, diagram gambar, dan audio lisan. Di satu sisi, berbagai media dapat menjadi teknik komunikasi dan mendapatkan perhatian yang kuat. Di sisi lain, penggunaan multimedia yang efektif dalam desain telah terhalang oleh kurangnya pengetahuan tentang bagaimana berbagai media dapat digunakan dengan baik dan kelangkaan pedoman desain yang diterapkan. Tujuan menambahkan multimedia adalah agar desain interaksinya bagus, bukan agar berkilau. Contoh studi kasusnya, implementasi multimedia pada aplikasi edukasi anak cerdas kita. Perusahaan pengembangan aplikasi edukasi cerdas kita berupaya meluncurkan aplikasi pembelajaran interaktif yang ditunjukkan untuk anak usia 4-6 tahun. Aplikasi ini memanfaatkan fleksibilitas grafis web dengan memasukkan berbagai media seperti narasi audio lisan, animasi video tentang siklus air, serta gambar dan ilustrasi cerah untuk mengajarkan konsep dasar seperti warna dan bentuk. Lanjut. Kelebihannya, peningkatan komunikasi efektif,
Yang kedua, menarik perhatian kuat. Yang ketiga, fleksibilitas desain interaksi. Yang keempat, mendukung audiens beragam. Kekurangannya, potensi beban kognitif, yang kedua, kurangnya pengetahuan desain efektif, yang ketiga, kebutuhan bandwidth atau kinerja tinggi, yang keempat, risiko fokus pada estetika. Grafik. Gunakan grafik untuk melengkapi konten tekstual bukan sebagai penggantinya. Sampaikan informasi yang tidak dapat diselesaikan secara efektif menggunakan teks. Tingkatkan navigasi melalui menyajikan gambaran situs, mengidentifikasi halaman situs, mengidentifikasi area konten. Batasi penggunaan grafik yang membutuhkan waktu lama untuk dimuat. Koordinasikan grafik dengan semua elemen halaman lainnya. Gambar tidak boleh terlihat seperti dekorasi atau iklan. Jenis grafik, yang pertama ada navigasi, ada representasional, ada organisasi, ada penjelasan, dan dekoratif. Di gambar harus menyampaikan pesan yang dimaksud. Peta gambar untuk menyediakan tautan navigasi ke konten lain, ada foto atau gambar, video, diagram, drawing, animasi, dan audisi. Menggabungkan media menggunakan kombinasi sensorik yang bekerja paling baik bersama. Integrasikan teks layar dengan grafik, baik informasi visual dan pendengaran harus benar-benar relevan. Narasi tekstual, visual, atau auditori harus disajikan secara bersamaan. Untuk mengontrol perhatian user, ucapkan informasi secara sistematis. Batasi elemen yang diungkapkan ke satu item pada satu waktu. Pertimbangkan waktu pengunduhan saat memilih media. Uji semua gambar secara menyeluruh. Keterbacaan pemahaman penerimaan. Berikut peningkatan pembelajaran untuk berbagai media. Next. Warna menambahkan dimensi atau realisme terhadap kegunaan layar. Warna dapat menarik perhatian pengguna sehingga jika digunakan dengan benar, ini dapat menekankan pengaturan logis dan informasi. Jika digunakan dengan tidak benar, warna dapat mengganggu dan mungkin melelahkan secara visual. Selanjutnya ada penggunaan warna efektif dalam desain antarmuka UI. Warna bukan sekadar hiasan visual, melainkan medium komunikasi yang kuat. Penggunaan warna yang salah dapat mengakibatkan gangguan visual dan pengalihan perhatian. Sementara strategi warna yang tepat dapat meningkatkan kinerja pengguna secara signifikan hingga 30%, mempercepat proses pencarian informasi dan memperkuat daya ingat. Di psikologi warna ada beberapa warna, misalnya merah. Merah sering diartikan dengan panas, bahaya, atau berhenti. Namun dalam konteks positif, merah juga menunjukkan kekuatan energi dan vitalitas. Oleh karena itu, penggunaan harus cermat agar tidak menimbulkan kesan negatif atau agensi yang tidak diinginkan oleh MUIS. Lalu ada warna biru dan juga warna hijau. Lalu next, makna warna kuning. Kuning bisa diartikan melambangkan matahari atau keceriaan yang menjadikannya warna paling menarik perhatian mata manusia. Namun, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kelelahan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan secara strategis dalam desain untuk efek optimal. Ada juga warna ungu dan juga jingga. Aksesibilitas warna sekitar 8%. Pria menderita buta warna. Hindari membedakan elemen hanya berdasarkan warna. Hindari warna yang bergetar atau vibrating color seperti teks merah terang di layar hijau terang. Gunakan kontras rasio minimal 4,5:1 untuk teks normal dan 3:1 untuk teks besar sesuai WCAG serta pembeda tambahan seperti ikon atau label teks. Jangan hanya mengandalkan warna.
Lalu ada beberapa kombinasi warna dan keterbacaan. Kombinasi terbaiknya itu adalah hitam di atas putih, biru di atas putih, putih di atas hitam, dan juga biru di atas kuning. Beberapa warna yang harus dikombinasi yang harus dihindari adalah hindari latar belakang bermotif ramai yang membuat teks sulit terbaca, hindari kombinasi warna yang kontras yang minim seperti warna gelap di atas warna gelap atau warna cerah di atas warna cerah. Lalu ada juga aksesibilitas bernama definisi warna sekitar 800 warna ini. Disabilitas hindari warna yang bergema kesalahan fatal dalam desain warna. Terlalu banyak warna. Menggunakan terlalu banyak warna membuat desain terlihat kacau dan tidak profesional. Membingungkan pengguna, mengurangi daya tarik visual secara keseluruhan. Lalu kontras rendah, penggunaan kontras warna yang rendah seperti teks kuning di latar putih atau teks hitam di latar coklat tua menyebabkan kesulitan membaca dan kelelahan visual bagi pengguna. Lalu ada saturasi berlebih, warna dengan saturasi berlebih terutama dengan warna neon dapat menyakitkan mata dan menyebabkan ketidaknyamanan visual terutama pada area teks yang panjang. Ketergantungan mutlak mengandalkan warna secara eksklusif tanpa penanda visual lain yang dapat menjadi masalah serius bagi pengguna dengan buta warna atau gangguan penglihatan lainnya. Lalu ada studi kasus satu, kita melihat ada di Facebook atau BCA, website seperti Facebook, LinkedIn, dan BCA dominan menggunakan warna biru. Secara teori, biru disosialisasikan dengan kepercayaan, keamanan data, dan ketenangan. Ini sangat cocok untuk platform sosial dan perbankan yang mengharuskan pengguna memberikan data pribadi. Kombinasi teks hitam dan abu-abu di layar latar putih digunakan untuk mencapai keterbacaan maksimal di area konten utama seperti feed berita atau informasi rekening. Lalu ada studi kasus 2, ada website McDonald, analisis domainnya warna merah dan kuning. Kuning menarik perhatian, merah memicu energi dan nafsu makan, kombinasi menciptakan kesan ceria, mendesak dan mendorong pemesanan cepat. Lalu ada hierarki visual dan rule, ada dominasi warna putih 60% dan aksen merah muda 10%. Studi kasus 4 ada Spotify, mode gelap, dan kontras optimal. Kontras tinggi dicapai dengan teks putih di atas latar belakang gelap, memastikan keterbacaan optimal dan mengurangi ketegangan mata. Warna aksen hijau neon khas Spotify digunakan secara strategis untuk ikon dan logo, bukan teks panjang untuk menjaga kenyamanan visual. Fitur mode gelap juga berkontribusi pada elemen si baterai pada perangkat dengan layar OLED atau AMOLED. Lalu ada website gov.uk adalah standar emas akuntansi dan desain pemerintahan di dunia. Desain situs ini sangat minimalis dengan skema warna hitam di atas putih untuk fokus pada konten. Untuk presentasi dari kelompok kami, jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.